warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Keranggot, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Keranggot. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Sahid Indra Raharjo, CGP Angkatan 11 Kota Cilegon. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sambutan. Keempat, presentasi diseminasi. Kelima, tanya jawab dan diskusi. Keenam, penutup. Untuk mengawali kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ibu Safuro. Kepada Ibu Safuro dipersilakan ke depan. Nah, Bapak Ibu, baik, untuk memulai acara ini marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadhihi wa niyatum sholihan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik salim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'aman wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa shihatan fil badan wa ziyadatan fil 'ilmi wa ziyadatan fil 'ilmi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan min nar af'ina lisab. Allahumma ij'alna fi kulli imtihanatina wa hajatina wa ta'alumina wa amalina najihat. Allahumma ij'alna fi kulli imtihanatina wa hajatina wa ta'alumina wa amalina najihat. Allahumma ij'alna fi kulli imtihanatina wa hajatina wa ta'alumina wa amalina najihat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna fi husnil khatimah. Allahumma arzuqna taubat halalan thayyiban. Allahumma ya muqallibal qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika wa karamika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Safuro yang sudah membawakan doa. Semoga kegiatan ini diberi kelancaran. Selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Keranggot yang akan diwakili oleh Ibu Nonong Komariah SPD. Kepada Ibu Nonong Komariah SPD dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman semuanya seperjuangan di SDN Keranggot, mohon izin saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Bukan saya di sini paling tapi hanya diberi mandat oleh Pak Indra, ditunjuk. Sebenarnya ada yang lebih senior dari saya. Mohon izin kepada teman-teman semua. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya, atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan kelas 4 ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif oleh teman kita yaitu Bapak Sahid Indra Raharjo, CGP Angkatan 11 Kota Cilegon. Dalam keadaan sehat walafiat, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya semoga tetap istiqomah menjalankan semua ajaran-ajarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, alhamdulillah di sekolah kita ini ada teman kita mewakili dari SDN Keranggot untuk mengikuti program CGP di Kota Cilegon. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, lulus hingga nanti apa yang diharapkan oleh teman kita bisa dikabulkan, tercapai cita-citanya dan harapannya. Semoga dimudahkan segala prosesnya sampai nanti di akhir pengumuman nanti. Kemudian mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita juga menjadi tergerak juga untuk mengikuti kegiatan CGP ini, bisa mengikuti jejak Pak Sahid Indra sehingga kita semua bisa menjadi CGP dan bisa membawa Keranggot, SDN Keranggot bisa lebih maju lagi. Oke, itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kemajuan sekolah kita tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya yaitu kegiatan inti diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Sahid Indra Raharjo sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Cilegon. Kepada Bapak Sahid Indra Raharjo dipersilakan menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah maupun yang mewakili serta teman-teman guru SD Negeri Keranggot yang saya cintai dan saya banggakan. Saya berada di sini, di depan sini bukan berarti saya hebat untuk menyampaikan materi ini, hanya karena memang materi diseminasi budaya positif ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk sekolah kita sebagai upaya
kita sebagai pendidik untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi para murid di lingkungan sekolah ini. Kegiatan ini merupakan aksi nyata modul 1.4, yaitu tadi sudah disampaikan, diseminasi budaya positif di sekolah. Dan mungkin sudah kenal ya, saya Sahidi Raharjo, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Cirebon. Next, kita sepakati terlebih dahulu kegiatan diseminasi budaya positif ini, yaitu yang pertama, kita sepakati menghormati satu sama lain. Sudah jelas, insya Allah kita semua sudah menghormatinya dan kita sudah melaksanakannya. Yang kedua, menghargai setiap pendapat yang diberikan dari peserta yang ada di sini. Selanjutnya, menjaga kondusivitas kegiatan ini. Dan yang terakhir adalah melaksanakan dan mengikuti kegiatan dengan penuh cinta. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, kesepakatan kegiatan hari ini? Ada yang mau ditambahkan apa cukup? Oke, kalau memang cukup, tidak lupa slogan kita. SDN Ranggut. Cinta. SDN Ranggut. Cinta. Cinta SDN Ranggut. Cerdas, inovatif, nasionalis, tangguh, agamis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini kita diberkahi dengan penuh rasa cinta satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya tujuan kegiatan diseminasi budaya positif ini yang pertama adalah memahami konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus respon ke teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada kegiatan ini. Nanti akan saya jabarkan ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah menerapkan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, dengan serta segitiga restitusi dan pengaplikasiannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Selanjutnya adalah menyusun strategi-strategi penerapan yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir adalah dapat menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Next. Konsep inti budaya positif itu sendiri yang saya pelajari di modul 1.4 ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan di tujuan perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya adalah disiplin positif itu sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Saya akan sampaikan, saya akan jabarkan terkait konsep inti yang pertama, yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, pembelajaran dalam paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik atau murid terpenuhi akan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu, kami dikuatkan bahwa setiap murid, setiap peserta didik itu memiliki keunikan atau keistimewaan masing-masing yang harus kita gali, baik itu minat ataupun bakatnya. Dan kita mewujudkannya dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang tentu saja sesuai dengan kodrat alam dan zaman yang ada sekarang. Seperti itu dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, next. Selanjutnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu saling berhadapan dengan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang berada di dekat Bapak Ibu. Saya akan memberikan sebuah main game, ya. Oke, main games, ya, bukan main game, ya. Oke. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda anggap saja adalah A.
Kemudian teman Anda itu adalah B. Kemudian Anda ataupun teman Anda itu akan mengepalkan tangan. Kemudian tugas pasangan Anda adalah mencoba membuka kepalan tangan tersebut, baik Anda ataupun teman Anda, dengan cara boleh, tapi ini tidak dilakukan ya. Umpamakan saja, misalkan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Misalkan Bu Nunung punya uang 1M, ditawari ke Bu April, silahkan buka kepala tangannya, ya. Agar teman Anda ataupun Anda itu bersedia membuka kepalan tangan. Boleh salah satu saja. Silakan. Salah satu saja. Mau A atau B, Anda ataupun teman Anda, silakan. Kemudian nanti saya akan memberikan sebuah clue yang akan kita jawab sama-sama. Oke, baik. Bagaimana kira-kira ibu-ibu? Siap. Oke, mulai ya. Oke. Adakah yang kekeh dengan tidak mau membukanya? Meskipun dikasih uang 1M misalkan. Kalau memang semuanya dibuka, luar biasa ya, sangat bermurah hati. Oke, baik, luar biasa. Oke, next. Coba, sudah ya, ibu-ibu ya. Yang pertama, sesuai dengan yang tadi saya tanyakan, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ya. Ya, oke. Siapa yang tidak? Saya. Oke. Nah, kemudian saya minta alasannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk yang membuka, oke, silakan bukakan alasannya. Boleh berdiri, Sakuro, silakan. Nama saya Sakuro. Alasan saya membuka kepalan tangan saya karena saya dengan teman saya saling bekerja sama. Oke, baik. Saya apa namanya yang bisa dikatakan satu tim gitu. Oke. Nah, ketika saya meminta teman saya untuk membuka kepalanya juga, dia membuka juga bekerja sama. Berarti Itu juga kalau- tidak egois. Baik. Kalau tetap mempertahankan kepalan tangan, nanti ketika kita membujuk teman kita nggak mau juga sama aja kan, sama-sama egois. Jadi kita harus saling bekerja sama intinya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya, Nasi jawab kilat siapa jangan. untuk yang tetap kekeh menutup kepalan tangannya, silakan. Saya tidak membuka tangan. Baik. Apa alasannya, Bu Nunung? Tidak ingin membuka kepalan tangannya. Boleh berdiri, Bu Nunung. Oke, siap. Nah, kenapa saya berusaha kekeh untuk menutup tangan saya? Karena tidak semua apa yang kita punya atau apapun itu masalah ataupun yang lainnya tidak semuanya harus diketahui oleh orang banyak. Ada juga saatnya kita menutupi gitu tuh, menutupi entah gitu masalah kita, entah gitu ya privasi kita lah. Tidak semuanya harus kita berikan ke orang lain gitu. Jadi ada saatnya kita berbagi, ada saatnya kita terbuka gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Nunung. Boleh dimatikan mic-nya, Bu Nunung. Oke, luar biasa ya, kedua jawabannya memang manusiawi sekali. Oke, dalam kegiatan ini, tetapi pada intinya Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan itu? Kira-kira siapa? Diri? Sendiri. Oke, baik. Kalau begitu kita masuk pada slide berikutnya. Nah, betul sekali Bapak Ibu sekalian, miskonsepsi tentang teori kontrol itu sendiri adalah
bahwa ilusi guru dapat mengontrol murid. Kita sebagai pendidik tidak dapat memaksakan murid berbuat sesuatu jika memang tidak ada alasannya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakternya. Sekali lagi itu adalah miskonsepsi. Dan berikutnya, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguasaan positif itu sendiri merupakan bentuk-bentuk kontrol dalam jangka tertentu. Murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid akan menjadi tergantung pada pendapat guru. Selanjutnya, ilusinya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa di sini tentu saja adalah kita sebagai guru atau pendidik. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk jika memang hal itu terjadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang dapat mengontrol adalah diri kita sendiri. Hal itulah yang akan coba diterapkan dalam budaya positif ini kepada murid-murid untuk menciptakan lingkungan suasana belajar yang positif. Next. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dalam teori stimulus respon, realitanya itu dianggap kebutuhan kita itu sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitanya kebutuhan kita adalah berbeda-beda. Sudah lebih manusiawi ya Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin selanjutnya boleh dibacakan Bu Sakuro, silakan. Ya, silakan dibacakan. Di teori stimulus respon dan teori kontrol. Oke, dalam mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ada ya. Lanjut ya. Stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Oke, dalam teori kontrolnya dalam teori kontrolnya orang lain bisa mengontrol saya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Maksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Oke, baik. Terima kasih Bu Sapuro. Oke, ini ya jawaban dari main games permainan kepalan tangan tadi, yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang memang menurut saya pribadi lebih manusiawi, lebih memandang bahwa setiap tindak tanduk perilaku manusia itu mempunyai alasan, motivasi, dan keinginan dari individu tersebut. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin bertujuan untuk menciptakan murid yang merdeka, yang berasal dari motivasi internal, yaitu kesadaran dalam diri. Jika murid belum memiliki kesadaran dalam dirinya, akan memerlukan pihak lain seperti guru dalam mendisiplinkan murid, yaitu motivasi eksternal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi di dalam teori disiplin positif ini, Bapak Ibu, murid-murid itu membuat pembiasaan positif tanpa harus diberikan hukuman atau paksaan atau melalui motivasi
atau kita iming-imingi dengan sebuah imbalan, tetapi melalui kesadaran dalam dirinya yang akan nanti kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk pada nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Silakan saya minta mungkin Bu Ika untuk membacakannya. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Silakan Bu Ika. Dari profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan, silakan. Baik, untuk nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Sedangkan untuk IBO Preparedness Program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan untuk keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik bagi diri. Oke, terima kasih Bu Tika. Kira-kira nilai-nilai kebajikan yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian sudah melakukannya? Insya Allah ya. Insya Allah ya Bapak Ibu sekalian sudah paham. Apalagi saya yakin Bapak Ibu di sini banyak yang lebih senior dari saya. Kira-kira dari nilai-nilai kebajikan di sini, nilai kebajikan apa sih yang memang patut kita tingkatkan untuk memperbaiki suasana lingkungan belajar di sekolah? Boleh, silakan yang berpendapat. Bu Dewi Rusmita mungkin. Nilai kebajikan apa kira-kira? Silakan Bu Dewi. Yang harus kita perbaiki, kita tingkatkan di sekolah. Apakah nilai kebajikan keimanannya, takwanya? Dari setiap kolom kita Boleh dari semuanya, dari 3 kolom. Yang menurut Bu Dewi harus tingkatkan atau perbaiki di sekolah apa SDM kamu? Ya silakan Bu Dewi. Baik, saya akan mencoba menanggapi. Mungkin di sini nilai-nilai kebajikannya, insya Allah sudah ini ya, kita sudah memahami sebagai besar. Nah, apabila ada yang ingin ditingkatkan, mungkin dari memberikan poin yang terbaik dari diri. Mungkin teman-teman sudah memberikan, ya mungkin ada juga yang belum. Ya, kita sama-sama memperbaiki diri. Mungkin yaitu apa yang ada di diri kita sebaiknya kita tampilkan dan kita tularkan kepada teman-teman, setelah itu ke lingkungan, anak-anak didik kita, dan keseluruhan lingkungan kerja kita. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan mungkin untuk ya, oke, luar biasa. Memberikan yang terbaik dari diri, dari nilai kebajikan, keterampilan hidup atau life skill. Seperti itu yang menurut Bu Dewi perlu tingkatkan, yaitu adalah menggali potensi dari masing-masing diri kita, kemudian membagikannya kepada rekan-rekan sejawat yang ada di SDN. Luar biasa. Selanjutnya mungkin ada yang mau berpendapat lagi, kira-kira apa? Bu April? Ya silakan, mic-nya dinyalakan Bu April. Kira-kira nilai kebajikan apa sih yang harus kita tingkatkan di sekolah? Baik itu mungkin untuk guru, tadi seperti tadi Bu Dewi, dan untuk guru maupun untuk muridnya. Silakan. Menurut pendapat saya, nilai-nilai kebajikan yang patut kita tampilkan itu lebih ke beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena
kita berlandaskan iman dan takwa ya. Selain itu bisa juga meningkatkan rasa percaya diri kepada anak. Karena kebanyakan anak-anak kita itu agak kurang percaya dirinya untuk tampil pada depan orang banyak, padahal dia memiliki potensi. Gitu. Selain itu rasa toleransi juga harus kita tingkatkan. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu April. Luar biasa ya. Berarti baik untuk guru maupun muridnya ya. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian kita sama-sama yuk kita perbaiki, yuk kita tingkatkan nilai-nilai kebajikan tersebut demi terciptanya lingkungan positif ataupun yang kondusif untuk SD Negeri Keranggot yang kita cintai. Lanjut Bu Ade. Kemudian selanjutnya adalah materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentu saja memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini nanti akan disampaikan Bapak Ibu bahwa ada kebutuhan dasar manusia berikut dengan alasannya. Yang tentu saja di dalam kebutuhan dasar itu kita memiliki tujuan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Lanjut. Di sini disampaikan 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ini paling dasar ya. Seperti kebutuhan-kebutuhannya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Dan kebutuhan dasar selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Teori yang berikutnya dalam kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Di dalam teori penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Dan selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan, bahwa manusia itu butuh bermain, butuh humor, butuh antusias, dan butuh tertawa. Mungkin seperti yang sering dilakukan oleh Bu April dan Bu Yana ya, selalu tertawa dimanapun Anda berada. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, next. Di sini saya akan melakukan penguatan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian tentang kebutuhan dasar apakah yang terdapat dalam kalimat di bawah ini. Nanti saya akan membagikan sebuah kertas, dari kertas, boleh nanti ditempel di kertas warna oranye yang tentunya nanti ditempelkan di sini dari nilai menjawab soal nomor 1. Lia mengambil makanan Diana secara paksa. Kebutuhan dasar apa itu? Tulis nomor 1 apa jawabannya. Yang kedua, Bruno ingin menjadi kapten saat bermain bola. Teori kebutuhan dasar apa itu? Dan selanjutnya, Buci pergi ke taman hiburan saat liburan tiba. Nah, selanjutnya adalah aktivitas Yani sepanjang hari minggu hanya bermain, makan dan tidur. Kebutuhan dasar apa itu? Oke, silakan Bapak Ibu menjawabnya melalui sebuah kertas post-it yang akan saya bagikan. Oke, pertanyaannya, Bu Yo. Next ya. Aku maksud ya. Itu saya untuk makanan
Baik, ada yang belum? Sudah semua? Oh, ada yang belum, bahkan ada beberapa yang belum dikasih nama ya. Dikasih nama. Kasih nama dulu, Ibu. Kasih nama, Bu. Ya, kasih nama dulu. Silakan. Namanya, Bu. Nanti satu orang tersebut silakan membacakan jawaban dari dua orang temannya. Punya temannya dua orang. Mungkin nanti saling klarifikasi konfirmasi. Sebelahnya. Ini. Yang bagus tulisannya. Kok lucu? Yuk, jangan. Kenapa saya yang bakal seperti ini ya? Makanya saya doain dulu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah semua ya? Sekarang saya minta satu orang dari Bapak Ibu sekalian untuk membacakan dua jawaban dari temannya. Silakan kemudian saling bertukar pikiran, menyampaikan pendapatnya terkait apa yang sudah dijawab dari pertanyaan yang diberikan. Boleh. Bu Intan, silakan. Silakan ke depan. Silakan. Dua jawaban teman. Bedain aja bacanya. Baca jawabannya nomor 1 jadi nomor 3. Lagi disuruh. Oke. Untuk soal nomor 1 silakan Bu Intan. Baiklah, untuk yang nomor 1, Lia mengambil makanan Yana secara paksa. Oke. Jawaban dari siapa nih Pak? Boleh jawaban dari siapa saja? Jawaban dari Butika. Oke, silakan. Nomor 1, bertahan hidup. Oke. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Nomor 1 itu dia mengambil makanan Yana secara paksa. Sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan ke slide sebelumnya Bu Ade, bahwa kebutuhan bertahan hidup itu mencakup terkait makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Oke, setuju dan insya Allah sudah tepat ya jawabannya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk nomor 2, Bu Intan. Nomor 2, Bruno selalu ingin menjadi kapten saat bermain bola. Oke. Jawaban dari yang lain atau sama lagi? Boleh. Jawaban dari Bu Ovi, kepuasan. Kepuasan. Oke. Boleh yang lain bisa? Yang lain dari Butika, penguasaan. Oke. Oke. Betul. Untuk menjawab soal nomor 2 itu adalah penguasaan. Di sini sudah disampaikan tadi dijabarkan bahwa dalam kebutuhan dasar manusia penguasaan adalah harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan diakui. Insya Allah sudah benar. Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Boleh duduk Bu Intan, terima kasih. Syarat kepemimpinan beda. Tidak ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya itu penguasaan. Nama teorinya. Ingin jadi pemimpin. Iya betul, di dalamnya itu ada rasa ingin memimpin. Seperti itu. Selanjutnya untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Boleh Bu Ade? Boleh, silakan. Ya, nomor 3, Buci pergi ke taman hiburan saat liburan tiba. Jawaban dulu ya. Oke, silakan. Jawaban punya siapa ya? Jawaban punya Bu Nungkom. Bu Kokom, silakan. Ya, jawaban Bu Nungkom itu nomor 3, kesenangan. Oke, kesenangan. Ya, karena kesenangan itu bermain ya tadi. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Bu Ade untuk soal berikutnya.
hanya bermain, makan, dan tidur. Oke. Jawabannya apa, Bu Ade, kebutuhan dasarnya? Jawabannya kebebasan. Oke. Betul sekali ya. Terima kasih Bu Ade atas jawaban-jawabannya. Di situ memang terlihat Yani sangat malas ya, karena memang hanya ingin tidur, makan, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Dan kita masuk pada slide berikutnya. Next. Ya, oke ya. Tentang kita masuk pada motivasi. Ya. Motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disampaikan. Dalam suatu perbuatan manusia itu tentu saja mempunyai keinginan ataupun tujuan. Dan motivasinya di sini akan dijabarkan. Yang pertama dalam motivasi eksternal itu yang akan disampaikan di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya manusia itu melakukan suatu kegiatan atau perbuatan dikarenakan ada suatu ketidaknyamanan atau hukuman karena ketakutan akan hal tersebut. Selanjutnya di dalam motivasi eksternalnya itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya itu di sini dipelajari seperti itu. Sedangkan jika motivasinya muncul dalam kesadaran diri sendiri atau dari dalam internal, maka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Bahwa kita dengan melakukan hal tersebut kita akan menginginkan mendapatkan suatu nilai yang akan kita percaya, kita yakini untuk mendapatkan sesuatu yang ingin kita wujudkan. Next. Selanjutnya, perilaku manusia. Biasanya kita sebagai pendidik yang mungkin di dalam mindset atau paradigma kita yang dulu itu akan selalu ada hukuman. Meskipun memang negara kita negara hukum ya Bapak Ibu. Oke. Di dalam hukuman itu sendiri itu bahwa hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba secara spontan. Kita misalkan anak melakukan kesalahan, hei kamu misalkan, ya anak, kamu besar karena kamu tidak mengerjakan PR. Nah, ya, itu contoh misalkan hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Itu konsep hukuman ya, bersifat satu arah, sesuai hanya keinginan atau yang diinstruksikan oleh pendidik atau guru. Kemudian hukuman itu sendiri mau hukuman berbentuk fisik ataupun psikis. Selanjutnya adalah ada yang namanya konsekuensi. Ini lebih baik dibandingkan jika dengan hukuman ya. Konsekuensi itu biasanya kita itu sudah merencanakan atau sudah menyepakatinya. Tetapi kelemahannya tetap ada. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang paling bahaya dampaknya adalah dampak psikis dari murid itu sendiri. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita seolah-olah terus-terusan memantau murid. Sedangkan untuk restitusi yang mungkin nanti akan kita, yang sebentar lagi akan kita gali, akan saya jabarkan. Dalam restitusi itu konsepnya itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan kesadaran diri sendiri. Itu yang dilakukan dalam restitusi. Selanjutnya adalah kita melakukan kolaborasi yang mengajarkan untuk murid mencari solusinya sendiri, sehingga perbaikan sifat ataupun karakter murid itu merupakan suatu kesadaran dari dalam diri murid itu sendiri. Seperti itu. Lanjut. Nah, sedangkan sifatnya kalau hukuman itu negatif, contohnya awas. Kalau dilakukan lagi ya, awas kamu. Modenya itu kalau hukuman itu paksaan. Ya, oke. Sedangkan kalau konsekuensi, ya seperti itu yang terjadi biasanya ya. Dalam konsekuensi itu bersifat netral,
Seperti contohnya, lakukan apa yang saya katakan. Misalkan ambil sampah di lapangan sebanyak-banyaknya. Ya, itu ya. Sedangkan teorinya itu adalah stimulus respon. Masih stimulus respon. Sedangkan dalam restitusi itu sifatnya positif. Contohnya adalah, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Dan teorinya itu adalah masuk pada teori kontrol, sehingga murid yang mengontrol diri mereka sendiri. Lanjut. Penghargaan maupun hukuman silakan dibacakan Bu Safuro. Oke, mungkin kita cek dulu ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada penghargaan ya Bapak Ibu. Boleh nanti saya minta tolong dibacakan oleh Bu Safuro. Silakan. Penghargaan maupun hukuman adalah gara-gara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan memiliki dampak yang kurang baik, diantaranya 1. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Baik, terima kasih Bu Safuro. Itu ya Bapak Ibu sekalian, menurut modul budaya positif ini, penghargaan maupun hukuman adalah perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi dari pembelajaran yang sesungguhnya itu sendiri. Maksudnya apa sih itu? Kalau menghargai anak itu bisa. Iya Ibu, jadi anak itu termotivasi bukan karena kesadaran dari dalam dirinya. Oh iya, kayak lagi kecil. Iya, Jadi dulu ayat ini nanti Iya. kamu kasih. Jadi selalu mengharapkan penghargaan. Jadi dampaknya itu ya, ketika tidak anak yang atau murid kita yang tidak mendapatkan penghargaan, jadinya kan terjadi iri hati dan bisa merusak hubungan di antaranya. Tapi Jadi dampak positifnya ada sampai tua bisanya. betul, setiap dari kegiatan atau perbuatan memang selalu akan ada positif dan negatifnya, tetapi yang paling tepat di sini dipelajari adalah dari penghargaan. Campur sosial. Nah, restitusi yang munculnya nanti. Oke, lanjut. Selanjut. Oke, mungkin Bapak Ibu coba amati kasus yang terjadi dalam kasus Ibu Anas di bawah ini dan kemudian jawab pertanyaan. Boleh nanti Bapak Ibu saya bagi kelompok 1 dan 2 ya Bapak Ibu. Tapi untuk menjawabnya mungkin Bapak Ibu boleh nanti masing-masing dengan mengisi di kertas post-it ini. Nanti akan dibacakan oleh masing-masing kelompok Bapak Ibu setelah ditempelkan di dalam media kertas motivasi perilaku yang berwarna ungu. Saya akan berikan lagi post-itnya. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah selesai, saya meminta perwakilan dari salah satu anggota kelompoknya untuk menjawab 2 pertanyaan berdasarkan kasus Ibu Anas yang sudah tergambar dalam slide di sini. Siapa yang bersedia? Oke, silakan kalau begitu Bu Dewi Malviro. Nomor 1 dan 2 boleh. Oke, 1 saja. Baiklah teman-teman, saya bacakan pertanyaannya. Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari, kayak gitu. Ya. Langsung dibaca aja. Baca. Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2
untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas. Boleh saya ambil jawabannya dari Boleh. Saya ambil jawabannya dari Bu Ovi. Oke, silakan. Motivasinya pemberian pemahaman agar murid dapat belajar tertib dan dampak dari pembelajaran yang tertib. Jawaban yang kedua dari anak bersedia antri karena ingin mendapatkan stiker bintang yang diberikan Bu Anas. Oke. Begitu Pak Ida. Oke, terima kasih Bu Dewi. Oke, untuk nomor 2. Siapa yang bersedia? Bu Nena? Ya, Bu Nena. Ya. Oke, silakan Bu Samuel. Itu tuh motivasi penghargaan itu biar dapat reward. Ya. Kesadaran itu. Nah, jawaban dari kelompok kami untuk yang nomor 2, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Menurut jawaban kelompok kami yaitu ada, yaitu dengan cara kita menyediakan memilih gambar ungkapan hati anak, apresiasi siswa memiliki emosi yang ditempel di depan pintu. Jadi kan secara tidak langsung anak milih nanti gambar apa yang disesuaikan dengan ungkapan hatinya, cara langsung anak bisa mengantrikan dengan tertib. Itu aja, tanpa harus memberikan reward atau penghargaan apapun. Jadi intinya dalam menjawab kasus ini kita masih banyak alternatif lain ya Bapak Ibu, diantaranya seperti yang sudah. Ya, betul sekali. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Safuro, Bu Nena. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya. Lanjut Bu Ade. Ya, skip. Saya akan sampaikan 5 posisi kontrol guru di sini yang biasa terjadi di lapangan. Yang pertama adalah kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. Implementasi 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak menggunakan atribut lengkap pada saat upacara bendera. Ketika kita mempunyai kontrol sebagai penghukum, kita akan memberikan hukuman hormat pada bendera misalkan selama 1 jam. Ya. Sedangkan ketika sebagai controlling, sebagai pembuat merasa bersalah, bahasanya akan seperti ini. Barangkali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Itu ya. Dan jika posisi kontrolnya sebagai teman, bahasa yang disampaikan oleh kita sebagai pendidik adalah, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja. Sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ya, yang sering mungkin dilakukan oleh Bu Intan. Sedangkan jika posisi kontrolnya sebagai pemantau, yang akan kita sampaikan adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi. Ya. Ibu Umi, Bu Uyo, Bu Nena, misalnya. Jangan diulangi lagi ya. Sedangkan ini yang mungkin paling tepat, yang seharusnya kita lakukan. Posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Untuk memvalidasi kesalahan dari murid itu sendiri, kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Beli Pak nanti Pak. Nah, jadi kita itu menawarkan atau membantu mencarikan solusi untuk murid tersebut. Jika kita memang mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut, Bu Ade. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Akan disampaikan, dijabarkan penjelasannya. Pertama,
Bapak Ibu, yang saya inginkan dari hasil aksi nyata ini adalah nanti dari Bapak Ibu sekalian membuat keyakinan kelas untuk kelasnya masing-masing. Nah, sifat dari pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu sendiri adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Selanjutnya adalah dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada lagi bahasa tidak atau dilarang atau nggak boleh dalam keyakinan kelas atau sekolah itu tidak. Kemudian kalimatnya itu sedikit agar mudah diingat. Dan berikutnya adalah disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga akan mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bukan berdasarkan keinginan dari salah satu pihak ataupun diri sendiri. Next, implementasinya keyakinan kelas. Ini di sini juga mungkin akan disampaikan perbedaan antara peraturan, kemudian ini ya kalimatnya, kemudian nilai-nilai kebajikannya. Boleh dibacakan, Bobi? Baik, saya di sini akan membacakan implementasi keyakinan kelas. Peraturan kelas: tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh meledek nama orang tua dan berantem, tidak boleh datang terlambat, memakai seragam lengkap dan sopan dan rapi, tidak boleh mencontek. Jadi kalau peraturan kelas itu identiknya dengan kata tidak. Kalimat positif: buanglah sampah pada tempatnya, saling menyayangi dan menghormati antar teman dan guru, datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam lengkap dengan sopan dan rapi, mengerjakan tugas secara mandiri dan dengan penuh tanggung jawab. Kalimat positif ini lebih berdampak positif ya. Nilai kebajikan atau keyakinan kelas: kebersihan, menghormati, disiplin, tanggung jawab, mandiri, percaya diri. Oke, akan dijabarkan oleh Pak Iman. Baik, Bapak Ibu, di sini sudah disampaikan oleh Bobi. Yang pertama, perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Di sini, kalau kita berbicaranya peraturan kelas, bahasanya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Sedangkan jika kita membuatnya keyakinan kelas, bahasanya itu akan lebih positif. Dari tidak membuang sampah sembarangan menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalau kita keyakinan kelas. Jadi maknanya serta perilaku yang kita harapkan itu lebih positif. Jadi bukan suatu paksaan lagi, tapi seolah-olah kita ingin menimbulkan kesadaran. Ya, betul seperti itu. Kemudian tidak boleh meledek nama orang tua dan berantem. Kalau peraturan kan seperti itu biasanya berbunyinya. Sedangkan kalimat positif dari keyakinan kelas: saling menyayangi dan menghormati antar teman dan guru. Jadi bahasanya, apalagi kita di SD ya Bapak Ibu, itu bahasanya lebih relevan untuk anak SD jika kita memang menerapkannya keyakinan kelas. Nilai kebajikan yang kita inginkan dalam keyakinan kelas ataupun peraturan sebetulnya sama saja. Hanya caranya yang lebih tepat dan lebih relevan kalau jika kita menerapkannya keyakinan kelas. Seperti itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya bahasanya lebih positif lagi di keyakinan. Kembalikan barang ke tempatnya. Jadi untuk membuat kesepakatan itu kita menunjukkan keyakinan kelas tertentu. Nah, untuk pembuatan keyakinan kelas itu sendiri, kita itu berdiskusi dengan seluruh stakeholder, utamanya kita sebagai guru dan murid ya. Jadi yang mereka inginkan itu apa? Tempel misalkan atau tulis di papan tulis. Nanti kita berubah bahasa mereka jadi keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, saya di sini sudah menyiapkan beberapa pernyataan ya. Silahkan tuliskan jawaban Anda pada kertas yang akan saya bagikan lagi melalui post-it terkait dengan aktivitas
Seperti yang pertama akan saya bacakan, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, kemudian apa sih nilai kebajikan atau keyakinan yang ada di dalam ini, aktivitas ini? Boleh nanti dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian tuliskan di kertas post-it yang saya bagikan dan ditempelkan di asturo yang berwarna hijau. Oke. Oke Bapak Ibu, kalau memang sudah selesai, sekarang saya minta salah satu dari Bapak Ibu sekalian untuk mencoba menyampaikan pendapat atau jawabannya dari keyakinan atau nilai kebajikan apa yang ada dalam pernyataan 1 sampai 8 ini. Boleh Pak Umam, silakan maju ke depan. Silakan tepuk tangan untuk Pak Umam. Ya, 1 sampai 8 boleh. Pilih tuh kalau jawabannya. Ya boleh sambil melihat jawabannya dari sana. Silakan tuliskan jawaban Anda pada kertas yang telah disediakan. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Jawabannya itu Boleh diambil. itu jawaban dari Bu Kofi. 1, bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jawabannya saling menghormati. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Itu jawabannya keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Itu jawabannya kesehatan. Yang keenam, dilarang merokok. Jawabannya kesehatan juga. Yang ketujuh, menggunakan masker. Sama juga jawabannya kesehatan. Yang kedelapan, berjalan di kelas dan koridor. Jawabannya keamanan. Oke, baik, terima kasih Pak Umam. Tepuk tangan untuk yang sudah mencoba menjawab. Baik, alhamdulillah sangat luar biasa pemahaman Bapak Ibu sekalian. Baru sebentar saja mendapatkan pemaparan materi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. SDN Ranggut. SDN Ranggut. Cinta SDN Ranggut. Nasionalis tangguh adab. Oke, kita masuk pada materi terakhir. Segitiga restitusi. Ini yang tadi saya sampaikan sebagai upaya untuk kita melakukan memperbaiki karakter murid tanpa harus melakukan hukuman ataupun pemberian embel-embel penghargaan dan lain sebagainya. Segitiga restitusi itu sendiri adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi, proses pun ataupun pelaksanaan itu adalah yang pertama, kita sebagai guru harus mampu menstabilkan identitas ataupun yang bersangkutan yang membuat kesalahan itu kita stabilkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita melakukan validasi tindakan yang salah dari murid itu sendiri. Kita melakukannya dengan cara yang baik, yang positif, seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya adalah dengan menanyakan keyakinannya. Artinya kita membuat sebuah kesepakatan ataupun suatu penawaran solusi untuk memperbaiki karakter ataupun kesalahan dari murid itu sendiri. Lanjut, Bu Ade. Yang pertama, stabilkan identitas akan saya coba jabarkan, akan saya coba paparkan. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih baik atau sukses. Sebagai guru, kita sebaiknya meyakinkan murid agar murid menjadi reflektif dan menyatakan kalimat-kalimat ini.
Misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, kemudian kita kemukakan cara yang lebih baik. Sampaikan juga misalkan tidak ada manusia yang sempurna kok. Bapak Ibu pun pernah melakukan kesalahan sebagai manusia. Selanjutnya, kita tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Ada cara yang lebih baik seperti itu di dalam tahap menstabilkan identitas. Lanjut. Kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan. Kita melakukan sesuatu atas berdasarkan mempunyai keinginan ataupun tujuan. Lalu apa caranya untuk kita melakukan kebutuhan dasar apa yang kita inginkan tersebut? Kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan murid. Sebagai guru sebaiknya kita dapat menggunakan kalimat dengan nada tanpa menghakimi dan mampu memvalidasi kebutuhan mereka. Misalkan contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Gitu. Jadi kita coba memvalidasi kesalahan mereka. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Selanjutnya, misalkan kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Seperti itu. Oke, lanjut pada tahap ataupun proses segitiga restitusi yang terakhir. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas ataupun individu sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2-nya, maka murid ataupun anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ini kita jadi menanyakan keyakinannya agar dia mempunyai kesadaran diri sendiri. Misal, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, sehingga mereka akan menyatakan suatu keyakinan yang dia inginkan atau yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kesepakatan atau keyakinannya akan diutarakan oleh murid itu sendiri. Selanjutnya ada lagi, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal itu seperti apa? Sehingga murid yang kita maksud tersebut akan menyampaikan kondisi kelas yang ideal menurut dia sendiri. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus, boleh didiskusikan dengan kelompoknya, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian menjawab dan ditempelkan di dalam kertas berwarna merah segitiga restitusi berdasarkan hasil diskusi. Oke. Saya akan berikan waktu kurang lebih 10 menit cukup Ibu? Oke, baik kalau gitu. Silakan didiskusikan. Ya, Bapak Ibu, dari kasus Ibu Santi tersebut, silakan lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini berdasarkan kasus tadi. Yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang dijalankan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Selanjutnya, apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Kemudian jelaskan jawabannya. Selanjutnya adalah jika Anda adalah Pak Hasan, dalam hal ini kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang ditempuh Ibu Santi? Oke Bapak Ibu, yang sudah selesai menjawabnya, saya minta untuk soal nomor 1, silakan yang mau menyampaikan pendapatnya. Siapa? Bapak Ibu? Ya, oke. Silakan Bu Dewi Rusmita, boleh di tempat, boleh sambil dibaca. Analisa nomor 1. Baik, saya akan mencoba menjawab.
Santi. Ibu Santi menanyakan keyakinan dengan menanyakan peserta didik mengenai nilai-nilai yang dipercaya dan diinginkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya analisa nomor 2. Ibu Sapro silakan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Jawaban dari analisa yang kedua yaitu menurut kelompok kami restitusi yang dilakukan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Langkah-langkah restitusi yang dilakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah dengan mengakui kesalahan yang mereka lakukan. Oke, terima kasih Bu Sapro. Selanjutnya analisa yang ketiga. Oke, lanjut. Boleh Bobi. Analisa yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi kontrol yang diambil Bu Eni adalah sebagai teman, karena Bu Eni menegur Vivi dan Natali dengan cara yang ramah, santai, dan tidak menggunakan emosi. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bu Eni, yaitu, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur oleh Bapak Kepsek. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bobi. Selanjutnya analisa keempat. Oke, silakan Bu Nena. Ya, oke. Untuk analisa keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Saya sangat menyetujui, mendukung, dan mengapresiasi langkah yang dilakukan Ibu Santi karena sudah tepat melakukan budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi sesuai alur dan memposisikan dirinya sebagai manajer. Oke. Terima kasih Bu Nena atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu, sudah sangat luar biasa ya analisanya dari mulai nomor 1, 2, 3 sampai ke 4. Insya Allah apa yang sudah dilakukan, kesimpulannya apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi terkait kesalahan Vivi dan Natali sudah cukup ataupun sangat tepat ya, melalui segitiga restitusinya. Dan Bapak Ibu sekalian sudah berhasil menganalisisnya dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lanjut, Ade. Selanjutnya saya ingin salah satu dari Bapak Ibu sekalian menyampaikan refleksi dari apa yang sudah disampaikan berkaitan mengenai materi budaya positif hari ini. Kira-kira apa sih yang akan jadi tindak lanjut Bapak Ibu sekalian untuk menciptakan suasana lingkungan positif baik di kelas maupun di sekolah, yang tentunya di SD Negeri Ranggot yang kita cintai. Boleh Bapak Ibu perwakilannya menyampaikan tindak lanjutnya? Siapa yang bersedia? Bobi, silakan. Menurut pendapat kami, tindakan positif yang baik yang akan kita tindak lanjuti adalah kesadaran diri, menumbuhkan kesadaran diri pada siswa agar berperilaku positif di lingkungan sekolah, seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Boleh, yang mau menambahkan? Bu Ade. Saya akan menambahkan sedikit ya. Apa tingkat lanjut Bapak Ibu untuk menciptakan suasana lingkungan positif baik di kelas maupun di sekolah? Pendapat saya kita mengimplementasikan segitiga restitusi ini gitu.
hebat tadi. Terima kasih. SD Grandut. Oke, luar biasa. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan mengirimkan sebuah link untuk mendapatkan umpan balik dari Bapak Ibu semuanya. Saya akan share melalui WhatsApp group. Saya minta sampai pukul 2 untuk mendapatkan respon umpan balik dalam kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Next. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah wa syukurillah, kegiatan aksi nyata modul 1.4 ini sudah selesai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan saya yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam diseminasi budaya positif hari ini. Wabillahi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan pada pembawa acara. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangannya Bapak Ibu untuk calon guru penggerak kita. Terima kasih ilmunya Bapak Indra. Untuk selanjutnya rangkaian acara demi acara telah kita lewati bersama. Untuk menutup kegiatan ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira keyakinannya apa sih supaya kelas kita menjadi tertib, aman, nyaman? Ya, silakan nanti dituliskan di sebuah kertas keyakinan kalian. Kemudian nanti kalian kumpulkan kertasnya, ditempelkan di papan tulis. Siap ya, Pak Indra, barisan ini terlebih dahulu. Silakan barisan ini terlebih dahulu. Yo, tempelkan di papan tulis. Oke, silakan. Yang sudah silakan langsung. Oke, hadir tepat waktu. Oke, nah ini keyakinan kelas kita yang pertama, hadir tepat waktu. Di sini juga ada yang, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kalian semua harus bisa menjaga kebersihan, menjaga kebersihan kelas. Ya, diantaranya ingat, jangan makan di kelas dengan membuang sampahnya di kolong meja apalagi gitu ya. Oke, yang ketiga, di sini ada yang menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Kita seperti biasa, yel yel dulu. SDN Grandut. SDN Grandut. Kita SDN Grandut. Ya, sebentar ya. Oke, nanti. Apa terlambat? Ya, udah, jangan ribut. Udah, jangan ribut. Apa? Tadi datangnya kok terlambat?
kelas 4 ya. Tapi Pak Guru mau tanya, kira-kira orang tuanya jualan apa? Di pasar ya. Nanti tindakannya sudah bagus ya, bisa membantu orang tua di kelas ya. Kan tetapi kita kan punya keyakinan kelas, betul tidak? Apa keyakinan kelasnya? Oke, nanti sudah melanggar keyakinan kelas kita ya, yaitu adalah hadir tepat. Baik, Pak Guru mau tanya, kira-kira kalau nantinya mempersiapkan perlengkapannya dari sore hari sebelumnya, kira-kira masih ketinggalan nggak seragam olahraga? Enggak kan? Ya. Kemudian kalau nantinya meminta izin ke orang tua ketika waktunya belajar atau berangkat sekolah, diizinin nggak sama orang tuanya? Diizinin ya. Jadi alangkah lebih baiknya nanti perlengkapannya sudah dipersiapkan sore hari sebelum berangkat sekolahnya ya. Kemudian ketika memang waktunya berangkat sekolah, nanti meminta izin ke orang tua ya, supaya nanti tidak terlambat lagi datang sekolah. Bisa ya? Oke, jangan diulangi lagi ya. Oke, terima kasih. Boleh istirahat. Itu film saya. Kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu haus, oke nggak apa-apa. Sama Pak Guru juga kalau memang haus, Pak Guru harus minum ya. Tidak apa-apa ya Naila ya. Oke. Akan tetapi kira-kira Syahnas tahu nggak kesalahannya apa? Apa sih? Oke, ngambil minum Naila ya. Salah kan? Baik kalau begitu. Lalu kenapa nggak beli? Beruangnya. Oke Naila. Begitu. Ya. Kamu kesiangan. Oke, kan kalian sudah kemenangan dari kelas 1. Sayang nggak kalau berantem cuma gara-gara minuman? Ya, oleh karena itu sekarang apa yang harus kalian lakukan? Ya, sebagai teman. Oke, silakan. Saya minta maaf. Oke, Syahnas, kalau misalkan olahraga ya tadi ya alangkah lebih baik. Kalau misalkan memang mau meminta izin terlebih dahulu ya, boleh atau tidak ya. Kira-kira ada nggak keyakinan kelas yang tadi bilang ya? Ada nggak? Ada apa? Tidak menjaga kesehatan ya. Oke, kalau begitu Syahnas ke depan kalau misalkan memang tahu misalkan kalau memang misalkan tidak diizinkan meminta izin atau boleh pinjam uangnya dari Pak Guru, boleh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti dari kelas 4 mengucapkan terima kasih pada Pak Guru Said Indra atas penerapan budaya positif dan membuat dan menjadikan kelas aman, nyaman, dan menyenangkan. Sekali lagi terima kasih Pak Guru Said Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alesa, murid kelas 6 SDN Keranggot. Saya senang sekali dengan adanya keyakinan kelas dan segitiga restitusi di kelas. Belajar jadi lebih nyaman dan menyenangkan sehingga kami menjadi lebih semangat dalam belajar. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fadila Akso dari kelas 5B SDN Keranggot. Saya senang sekali karena adanya budaya positif di sekolah, membuat ketika belajar di kelas menjadi nyaman, aman, dan damai, dan menyenangkan. Sekali lagi, terima kasih Pak Guru Syahid Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safuro. Saya guru kelas 2 di Sekolah Negeri Keranggot. Saya sangat bangga sekali karena di tahun ini di sekolah kami memiliki calon guru penggerak seperti Bapak Syahid Indra Raharjo. Melalui diseminasi budaya positif, memberikan dampak positif bagi sekolah kami, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Saya berharap dengan adanya guru penggerak seperti Bapak Syahid Indra Raharjo memberikan dampak positif di sekolah kami, sehingga sekolah kami menjadi lebih maju dalam memberikan pembelajaran dan menyenangkan untuk siswa-siswinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Guel SDN Keranggot. Saya bangga di SDN Keranggot ini memiliki calon guru penggerak seperti Bapak Syahid Indra. Melalui diseminasi budaya positif di sekolah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan positif. Suasana belajar di kelas lebih menyenangkan, nyaman bagi murid. Semoga melalui pendidikan guru penggerak ini Bapak Syahid Indra dapat semakin memberikan dampak positif bagi lingkungan belajar di sekolah. Terus semangat dan sukses selalu untuk Bapak Syahid Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.